Saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Praus Capital. Ya, IHSG awal pekan ditutup melemah di level 6.100. Untuk membahas arah IHSG untuk pekan ini, kita sudah bersama dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Pak Alfred, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup melemah begitu ya ke level 6.100. Menurut Anda apa yang bergerak di bursa hari ini? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya awal pekan ini sentimen positifnya juga cukup banyak ya, seperti mulai meredanya tadi bicara kasus Evergrande, terus bicara masalah hasil rapat The Fed yang bisa dibilang cukup bagus sebenarnya dari sisi mengurangi uncertainty terkait dengan pelaksanaan tapering dan kebijakan suku bunga, dan kita tahu sendiri juga kondisi pandemi kita juga relatif cukup baik kalau melihat angka-angkanya. Jadi relatif cukup banyak sentimen positif, cuma kalau kita lihat hari ini sepertinya bursa mengalami yang namanya profit taking, dan menurut kita sentimen koreksi hari ini relatif sifatnya short term ya, artinya bahwa untuk besok kemungkinan bursa akan bisa kembali rebound. Karena kalau kita lihat hari ini asing juga masih mencatatkan net buy yang juga cukup bagus, dan kalau kita lihat juga saham-saham sektor komoditi juga mengalami penguatan cukup bagus sebagai imbas dari masih kuatnya harga komoditi di awal pekan ini. Jadi overall kalau kita lihat memang lebih kepada faktor profit taking, karena di akhir pekan kemarin selama 3 hari berturut-turut bursa kita mencatatkan net buy. Ya, bagaimana dengan sentimen soal kasus Evergrande ini? Apakah ini bisa mempengaruhi pergerakan IHSG untuk sepanjang pekan ini, Pak Alfred? Ya, justru tadi di awal pekan ini kita perkirakan mulai mereda ya, karena kita melihat yang pertama tadi komitmen dari perusahaannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan hutang mereka. Yang kedua kita lihat juga Bank Sentral China sudah memberikan stimulus untuk likuiditas. Yang ketiga juga di Rabu atau Kamis kemarin juga sudah ada kesepakatan katanya antara Evergrande dengan para pemegang obligasi, dan ini yang memang membuat tekanan atau sentimen negatif dari Evergrande sudah mulai mereda, dan itu juga sudah terlihat di akhir pekan kemarin, dan untuk pekan ini juga kemungkinan akan berlanjut. Jadi kalau untuk terkait dengan sentimen Evergrande sepertinya untuk pekan ini bisa dikatakan akan turun cukup signifikan, artinya tidak akan berpengaruh terhadap pasar perdagangan di pekan ini. Ya. Soal arah investor asing, paling tidak sampai akhir bulan September ini seperti apa, Pak Alfred, dan rekomendasi mungkin untuk investor lokal? Kalau asing kita lihat cukup konsisten ya di bulan ini, ketika banyaknya sentimen negatif seperti tadi bicara masalah kasus Evergrande dan juga bicara masalah uncertainty dari The Fed sendiri terkait dengan tapering dan juga kenaikan suku bunga, ternyata asing juga relatif cukup masif dan cukup konsisten mencatatkan net buy. Jadi kalau kita lihat trennya sampai akhir tahun akan berlanjut. Dan kalau bicara masalah rekomendasi tadi, bahwa untuk pekan ini kita memang melihat hampir sama dengan pekan-pekan sebelumnya, kita masih tetap melihat saham-saham di sektor komoditi ya, berbasis komoditi seperti coal, CPO yang memang didukung oleh harga komoditi yang cukup baik, bahkan terus mengalami penguatan sampai akhir tahun nanti kalau kita perkirakan atau ekspektasi kita. Nah, sementara untuk ke depan juga saham-saham blue chip juga mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi investor, mengingat tadi kita udah masuk kepada kuartal ketiga, apalagi banyak saham-saham blue chip yang masih mengalami lagging antara performa fundamentalnya dengan harga sahamnya kalau kita lihat year to date ini. Ya, lalu untuk prospek saham infrastruktur dan industri dasar, rekomendasinya seperti apa nih Pak Alfred? Ya, kalau untuk infrastruktur kita lihat memang untuk saham-saham seperti telekomunikasi, perusahaan gas itu relatif masih cukup solid ya, masih cukup baik ya, karena memang fundamentalnya juga kita lihat performanya sampai tahun ini juga masih terus improve, bahkan tahun depan juga kita perkirakan masih akan tumbuh. Mungkin ya saham-saham di sektor konstruksi, infrastruktur konstruksi, atau misalnya transportasi yang relatif masih cukup berat, bahkan operator tol juga menurut kita juga masih cukup berat sentimennya. Jadi kalau untuk terkait infrastruktur, kita melihat bahwa infrastruktur seperti telekomunikasi dan juga gas ya, itu relatif masih cukup bagus prospeknya untuk sampai akhir tahun.
Oke, untuk rekomendasi buy on weakness dan hold pekan ini seperti apa? Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan? Tadi kalau kita lihat tadi bahwa kita masih melihat outlook pekan ini akan IHSG akan mencoba tadi level psikologisnya di 6.200 dan kita memang melihat prediksi kita saham-saham first liner. Jadi mungkin saham-saham di sektor tadi yang kita sebutkan komoditi, saham-saham first linernya mungkin cukup baik dan juga cukup berprospektif. Perbankan juga yang hari ini juga mengalami tekanan jual cukup besar juga bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness karena kalau kita lihat outlook perbankan kita juga relatif cukup baik setelah kemarin pihak OJK dan juga Bank Indonesia relatif terlihat cukup positif terhadap outlook untuk performa penyaluran kredit kita di kuartal keempat. Oke, untuk rekomendasi saham-saham BUMN ini gimana nih Pak Alfred? Ya, kalau untuk BUMN kita tadi BUMN yang berbasis komoditi ya, seperti misalnya PTBA, kita juga melihat di sektor baja relatif cukup bagus untuk industrinya dan kita juga punya emiten di sektor baja, BUMN di sektor baja yaitu KRAS dan selebihnya ya emiten-emiten seperti misalnya saham emiten Telkom dan juga bank BUMN kita ada 3 bank BUMN besar kita ada BRI, Bank Mandiri dan BNI yang menurut kita juga valuasinya masih cukup murah dan kita perkirakan tahun depan juga sudah ada improve dari sisi core bisnisnya atau khusus tadi bicara masalah penyaluran kreditnya. Baik, kemudian kalau seandainya bisa di breakdown dan juga sedikit kita berandai-andai, mungkinkah IHSG akan bisa menembus lebih dari level 6.100 hingga akhir bulan September ini? Ya, kalau memungkinkan sangat memungkinkan ya. Artinya bahwa kita juga masih melihat ada potensi kita bisa kembali ke level 6.500 sampai 6.600. Kalau melihat sentimennya relatif cukup bagus, apalagi tadi bahwa performa kita dengan COVID yang kita sebutlah gelombang keduanya atau varian Delta ini juga relatif sangat bagus dibandingkan negara-negara lain. Tentu ini yang membuat tadi bahwa asing akan cukup nyaman dengan kondisi seperti ini dan kita juga melihat bahwa di pasar SBN kita juga pasar saham kita asing masih cukup dominan sehingga sentimen-sentimen itu yang membuat kita cukup memungkinkan tadi kalau bicara hanya level 6.100 sampai di akhir tahun. Apalagi tadi bicara isu-isu besar seperti misalnya tapering dan juga kenaikan suku bunga juga pasar sudah relatif mulai cukup nyaman tadi karena faktor tadi kejelasannya juga sudah mulai yang saya bahas bicara masalah momentumnya kemungkinan di awal tahun 2022. Baik, untuk esok bagaimana prediksinya ini level support dan resisten berapa? Ya, kalau untuk besok tadi kita perkirakan indeks akan mengalami rebound ya setelah hari ini prediksi kita bahwa penurunan kepada technical correction level supportnya ada di level psikologis khusus untuk besok di level 6.100 sementara untuk potensi level penguatan atau level resistennya ada di level 1.180. Jadi kita masih optimis besok bursa akan mengalami rebound pasca koreksi hari ini. Baik Pak Alfred, terima kasih untuk analisa dan juga diskusinya bersama kami dalam Closing Market. Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital.